Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Senang berjumpa dengan Anda semua di mana saja Anda berada ya. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan berbagi kita, sharing kita tentang ilmu ya, terutama nutrisi mineral pada ternak tentunya ya. Kita berharap ternak kita ya kita berikan makanan semuanya dalam kondisi yang baik, termasuk nutrisi di bidang mineral ini ya. Mineral ini sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pertumbuhan dan sebagainya ya, supaya ternak kita itu juga menjadi sehat dan pertumbuhannya menjadi optimal tentunya ya. Nah, kita coba kita bahas apa sih mineral itu ya. Nah, nutrisi mineral pada ternak merujuk pada mineral yang diperlukan oleh hewan ternak untuk menjaga kesehatannya ya. Dia bisa tumbuh dengan normal, kemudian dia bisa berproduksi dan dia bisa bereproduksi yang optimal tentunya. Jadi komponen-komponen ini harus kita pertahankan dengan memberikan nutrisi mineral yang dibutuhkan oleh ternak itu dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan ya, baik kebutuhan untuk metabolismenya dan juga secara fisiologi di dalam tubuh mereka. Nah, ternak membutuhkan sejumlah mineral tertentu ya dalam pakan untuk berbagai fungsi tubuh ya. Adapun beberapa mineral ya yang penting ya kita akan bahas ya, meliputi kalsium misalnya, ada di situ fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorin ya, klor ya, ataupun belerang, zat besi, tembaga, seng, kobal, mangan ya, ada iodin ya, selenium dan molybdenum. Tentunya dalam jumlah yang sesuai dengan takaran atau yang dibutuhkan oleh ternak kita ya, baik ternak ruminansia ataupun ternak unggas ya, ataupun non ruminansia. Nah, fungsi mineral dalam ternak ya, untuk ternak itu beragam. Misalnya kalsium dan fosfor itu penting untuk pembentukan dan pemeliharaan tulang dan gigi yang kuat ya, termasuk untuk manusia tentunya ya, supaya tulangnya tidak keropos atau giginya tidak mudah rusak. Nah, ini harus kita siapkan di dalam menu ataupun ransum kalau pada ternak. Nah, mineral-mineral yang lain seperti zat besi atau Fe ya, ferrum, ataupun tembaga. Ada juga seng, tapi bukan seng yang digunakan untuk ini ya, untuk rumah kita. Berperan ini semuanya di dalam pembentukan enzim ya. Enzim ini penting di dalam proses metabolisme di dalam tubuh kita ya, baik untuk pencernaan, dan ini akan mengganggu nanti kalau misalnya terjadi defisien di dalam tubuh ternak ya. Kemudian ada selenium, ada iodin dan kobal ya, adalah mineral yang terlibat dalam metabolisme tiroid misalnya ya. Kemudian produksi hormon yang penting untuk kesehatan dan reproduksi pada ternak ya, termasuk pada hormon pertumbuhan atau growth hormonnya itu juga harus didukung dengan jumlah mineral yang cukup tentunya ya. Cukup dalam artian tidak berlebih karena bisa toksik atau meracuni ya. Nah, asupan mineral pada ternak biasanya diberikan melalui pakannya ya, yang dikonsumsi, namun juga di air juga bisa kita berikan ya. Ada air-air tertentu yang memang kandungan
kalsiumnya tinggi, kalsium dan fosfornya tinggi di beberapa tempat yang banyak ini ya pegunungan kapur ya seperti di daerah-daerah tertentu ya tentunya mungkin kalsiumnya juga akan tinggi ya. Nah, penting untuk menyediakan pakan yang kaya akan mineral tersebut dengan rasio mineral yang tepat tentunya dalam pakan ternak ya, memenuhi kebutuhan ternak ya. Nah, kekurangan atau kelebihan mineral tertentu dapat menyebabkan masalah kesehatan ya. Kemudian masalah pertumbuhan yang buruk, kemudian penurunan produksi dan bahkan gagal di dalam reproduksi ya pada ternak yang kita pelihara. Nah, di dalam memanage ya nutrisi ternak ya sering kita lakukan harus kita analisis dulu ya, dipantau dulu sumber mineral yang kira-kira defisien ya, dimulai dipantau dari pakan yang kita berikan ya, karena bagaimanapun ternak itu yang dominan itu dia mendapatkan mineral itu dari pakan ya. Jadi kalau misalnya pakannya sudah kita siapkan, kita sudah analisis, misalnya ini ya di dalam menyusun ransumnya, maka insya Allah ternak kita bisa mendapatkan asupan mineral itu yang cukup ya. Nah, sekarang kita bahas ya lebih apa sih manfaat dari mineral ini yaitu ya yang harus kita ini kenapa harus diberikan dalam jumlah yang cukup. Nah, ini yang pertama pembentukan tulang dan gigi ya. Mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium dan fluoride ya berperan dalam pembentukan tulang gigi yang kuat ya. Semua ternak kan pengen makan ya, jadi terutama ternak ruminansia ya ataupun manusia ya perlu tulang yang baik dan gigi yang kuat tentunya untuk di dalam proses pencernaan atau mulai dari awal secara mekanik ya. Nah, mineral ini membantu di dalam kepadatan tulang nanti dan juga mencegah kerapuhan tulang. Misalnya penyakit pada manusia yang sering diderita ya, misalnya osteoporosis dan masalah gigi yang misalnya mudah pecah, rapuh dan lain-lain. Nah, yang berikutnya adalah fungsi enzim dan metabolisme, misalnya mineral besi ya, seng, tembaga, mangan dan selenium dan molybdenum berperan sebagai kofaktor di dalam enzim ya yang berfungsi berbagai di dalam proses reaksi metabolik di dalam tubuh. Nah, mineral ini yang mengatur dan mendukung metabolisme nutrisi, sintesis protein termasuk produksi energi supaya bisa melakukan aktivitas serta pembentukan dan fungsi sel yang normal. Itu semua sangat strategis ya di dalam tubuh ternak termasuk pada manusia. Kalau defisien ya bakal akan terkena dampak kesehatannya kurang memadai nantinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk kontraksi otot dan fungsi syaraf ya. Mineral seperti kalsium, magnesium dan natrium ya berperan dalam kontraksi otot ya. Kita bergerak itu kan ada kontraksi, ada relaksasi dan lain-lain termasuk jantung ya. Fungsi jantung itu secara normal itu memerlukan juga berbagai macam mineral ya, jangan salah, jangan dianggap remeh ya, termasuk di dalam berfungsinya sistem saraf itu secara normal. Itu semuanya harus dibantu dengan mineral yang cukup tentunya ya, tidak berlebih. Nah, mineral ini membantu dalam transmisi impuls sarafnya. Jadi dia berhubungan ya, transmisinya connectingnya atau koneksinya itu memerlukan mineral ya. Kemudian kontraksi otot tadi ya supaya terkoordinasi dengan normal juga diperlukan mineral ya. Jangan balik kanan balik kiri tidak terkoordinasi dengan rapi, mana ini yang harus kita jaga ya, termasuk itu terjadi pada ternak nantinya, terutama ternak yang sering terjadi itu langsung lumpuh ya, terutama pada sapi perah yang
produksi tinggi ya, di puncak laktasi itu bisa terjadi seperti itu gara-gara manajemen pengelolaan pakannya, terutama sumber mineralnya tidak baik ya. Dan yang jelas itu mineral itu adalah untuk menjaga keseimbangan elektrolit di dalam tubuh ya. Kemudian, nah ini juga sistem imun ya, sistem kekebalan tubuh ya, tidak hanya vitamin, jadi mineral juga mempunyai fungsi mendukung sistem kekebalan tubuh ya, baik ternak ataupun pada manusia, seperti mineral seng, selenium, dan tembaga ya, berperan dalam fungsi sistem kekebalan tubuh. Mineral-mineral ini membantu produksi dan aktivasi, jadi diaktifkan sel imunnya, kemudian melindungi dari infeksi, juga berperan di dalam penyembuhan luka, serta supaya kita sehat, imun kita kuat, itu juga diperlukan mineral ini. Nah, yang ini yang sering kita ini yang kelima ini, transportasi oksigen. Ya, kita tahu kurang darah misalnya, anemia ya. Nah, ini di dalam proses transportasi oksigen ini zat besi yang mempunyai peranan yang sangat vital ya di dalam proses membentuk hemoglobin ya, baik pada manusia ataupun ternak ya. Nah, kemudian protein dalam sel darah merah yang mengikat dan mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, ini perannya sangat strategis ya. Nah, kekurangan zat besi dapat menyebabkan terjadinya anemia yang mengakibatkan tubuh terasa lelah ya, baik ternak malas-malesan dia dan kurangnya energi. Yang jelas kalau pada ternak itu produktivitasnya menjadi menurun atau tidak ya, stagnan ya. Kalau tidak menurun ya tetap aja, harusnya kan di dalam kondisi tertentu pertumbuhannya harus optimal ya. Pada sapi perah misalnya bisa mencapai produksi susu yang tinggi dan seterusnya ya. Yang keenam itu adalah fungsi daripada mineral ini adalah regulasi keseimbangan air dan elektrolit di dalam tubuh ya. Mineral misalnya natrium, kalium, klorin ya, fluor ya, berperan dalam menjaga keseimbangan air dan elektrolit dalam tubuh. Mereka membantu dalam regulasi tekanan darah, fungsi ginjal, kontraksi otot yang tepat, dan menjaga keseimbangan cairan dalam sel. Ini beberapa fungsi daripada ini. Banyak fungsinya ya. Yang ketujuh itu juga hormonal ya, fungsi hormonal ya. Beberapa mineral ya, termasuk iodin ya, kemudian selenium dan tembaga berperan di dalam produksi dan fungsi hormon yang normal dalam tubuh ya. Nah, mereka membantu dalam regulasi misalnya kelenjar tiroid, kemudian metabolisme basal, pertumbuhan dan perkembangan, dan fungsi reproduksi ya. Mungkin pada manusia di daerah-daerah tertentu itu juga menjadi masalah yang sangat besar ya, seperti gondok ya, kelenjar gondoknya membesar itu ya. Nah, itu di beberapa tertentu karena mungkin garamnya yang kurang yodiumnya. Nah, itu perlunya juga ditambah dengan ditambah dengan asupan iodin ya di dalam garamnya kok ini ya. Jadi itu jadi pelajaran bagi kita semua ya. Kalau misalnya kita menggunakan upayakan ya, kalau memang ada, kita menggunakan garam beriodium ya. Tidak hanya untuk manusia, kalau memungkinkan juga untuk ternak yang kita pelihara, kalau memang di dalam ransumnya perlu menambahkan garam ya. Kemudian yang kedelapan itu perlindungan antioksidan ya, ini penting ya untuk mengurangi radikal bebas ya. Kalau pada manusia ini sangat penting ya untuk mencegah kanker, penuaan dini dan seterusnya, itu kita perlu antioksidan ya, di samping dari sumber makanan, sumber dari buah-buahan, sayuran ya. Mineral seperti selenium ini ya sudah banyak diteliti ini ya
kemudian tembaga dan mangan berperan sebagai komponen penting dalam enzim antioksidan ya, yang membantu melawan kerusakan sel oleh karena radikal bebas ini. Nah, mereka ini membantu menjaga integritas sel dan melindungi tubuh dari stres oksidatif. Jadi paparan dari radikal bebas ini dia akan dibantu dengan berbagai macam mineral yang kita butuhkan walaupun dalam jumlah yang tidak terlalu banyak ya. Kalau banyak juga bisa meracuni nanti. Nah, untuk itu penting ya memenuhi kebutuhan mineral yang tepat pada pola makan yang seimbang ya, memberikan ransum yang seimbang pada ternak sehingga akan berdampak yang baik untuk kelangsungan, kesehatan, pertumbuhan dan produktivitas ternak yang kita pelihara. Kemudian dari mana sih sumber mineral untuk ternak kita misalnya ya, misalnya yang jelas dari pakan ya. Pakan adalah sumber utama mineral dalam diet ternak atau dalam ransum yang kita berikan pada ternak. Mineral dapat ditemukan dalam bahan pakan seperti hijauan, rumput, jerami, serealia dan biji-bijian, konsentrat dan suplemen pakan ya. Kalau sekarang itu mineral mix ini bisa dengan mudah kita temukan di beberapa shop atau yang menjual ya pakan ternak itu biasanya ada. Nah, kandungan mineral dalam pakan dapat bervariasi tergantung pada jenis tanah yang dimana pakan tersebut tumbuh. Jadi tanah yang kita pilih itu harus untuk penanaman tanaman pakan itu kadang-kadang kita kan mendapatkan lahan yang marginal ya, sisa-sisa. Nah, kalau memungkinkan kalau kondisi lahan yang seperti itu ya kita harus support dengan penambahan ya, pemupukan yang baik sesuai dengan apa yang defisien daripada tanah tersebut ya. Jangan dibiarkan mentang-mentang rumput pakan ternak kemudian kita tidak pelihara dengan selayaknya. Tidak bisa demikian. Jadi image yang seperti itu tidak bisa lagi kita gunakan, karena kalau kita pengen rumput atau hijauan yang bagus ya, kandungan mineralnya bagus ya, diperlukan tanah yang bagus juga sehingga dia akan berdampak pada hijauan ataupun pakan yang kita berikan pada ternak. Kalau misalnya bermutu kualitasnya, tentunya ternak kita menampilkan produktivitas yang baik pula ya. Kemudian mineral alamiah dalam tanah ya. Tanah tempat ternak ditempatkan juga dapat memberikan mineral alamiah yang dapat dimanfaatkan oleh ternak ya. Ternak yang merumput, misalnya kita punya padang rumput atau menggembalakan di padang rumput atau padang rumput yang subur, ternak itu dapat mendapatkan mineral secara langsung dari tanah melalui serpihan rumput ataupun air minum yang terkontaminasi dengan mineral. Tapi ini ya, jadi untuk sekarang itu juga harus hati-hati karena beberapa herbisida ataupun pestisida yang digunakan itu banyak juga yang mengandung logam berat ya. Jadi memang sengaja dicampurkan, misalnya ada merkuri di situ ya, mineral juga, tetapi ini dari sesuatu yang sangat beracun ya, mineral yang beracun ya, terutama logam-logam berat ya. Nah, ini harus hati-hati. Kita misalnya menggunakan termasuk limbah sayur ya, kadang-kadang ataupun di daerah tempat tinggal kita yang misalnya rumputnya di herbisida ataupun yang lain ya, klaim mereka tidak berbahaya, tetapi yang namanya logam berat itu dampaknya akan besar. Dia sifatnya akumulatif, tidak bisa dikeluarkan melalui feses dan urin ya. Dia akumulatif dan nunggu waktunya ya. Nanti akan berdampak pada ternak ataupun pada manusia yang terpapar oleh beberapa logam berat tersebut ya. Karena sangat masif ya penggunaan logam-logam berat ini ya.
harus hati-hati, terutama misalnya peternak yang mengandalkan hijauan, baik rumput atau dedaunan atau browse atau legium pohon yang di pinggir jalan, itu juga harus hati-hati ya. Karena nanti memang banyak rumputnya, tapi begitu dikonsumsi oleh ternak itu bisa berbahaya dan sifatnya akumulatif ya, terutama logam yang logam berat tadi. Nah, kemudian sumber yang lain bisa kita menggunakan tepung tulang misalnya. Ada sumber mineral anorganik ya. Tepung tulang adalah sumber mineral organik yang mengandung kalsium dan fosfor. Bahan pakan tambahan seperti kapur, kalsium karbonat atau fosfat di kalsium juga dapat digunakan sebagai suplemen mineral dalam diet ternak. Termasuk limbah ikan ya, misalnya cangkang kepiting atau rajungan ya, sisa-sisa tulang ikan, misalnya kepala dan lain-lain, itu juga bisa digunakan sebagai sumber mineral ya, sangat bagus malah ya. Ya, ada yang bisa kita manfaatkan limbah daripada dibuang percuma itu ya, itu bisa kita jadikan termasuk untuk grid ya, untuk unggas ya. Dia butuh apa namanya ya, butiran-butiran ya. Kalau kita lihat ayam itu kan suka mematuk-matuk kerikil, itu juga bisa membantu. Alangkah bagusnya yang dikonsumsi itu nanti bisa dimanfaatkan sebagai sumber mineral ya, baik kalsium atau fosfor atau mineral yang lain. Nah, yang berikutnya itu adalah garam mineral. Garam mineral ini juga mengandung berbagai mineral penting seperti natrium, klorin, dan beberapa mineral mikro ya. Garam mineral sering diberikan dalam bentuk blok ya, blok garam, atau ditempatkan di tempat yang dapat diakses oleh ternak ya, ternak terutama ternak ruminansia, dan mereka dapat mengkonsumsinya secara bebas sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi untuk ternak ruminansia itu ada yang sudah membuat ya, saudara-saudara kita atau pabrikan itu urea molasses block ya, yang memang disiapkan urea molasses, ada molassesnya itu ya. Molasses itu sebagai sumber energi itu dalam bentuk blok ya, baik yang dalam bentuk lingkaran ataupun kotak dan lain-lain, nanti menjadi helat, dia dijilati di ini ya sama ternak atau sapinya. Nah, yang berikutnya adalah suplemen mineral buatan. Ya, ini sudah banyak di toko-toko yang menjual sarana atau pakan ternak ya. Suplemen mineral khusus yang dapat diberikan kepada ternak jika ada kekurangan mineral yang signifikan dalam diet mereka. Nah, suplemen mineral ini tersedia baik dalam bubuk, dalam bentuk granul atau blok mineral tadi. Nah, mereka atau pabrikan mengembangkan ya secara khusus untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mineral ternak yang dipelihara, ataupun kebutuhan khusus ya untuk ternak-ternak yang memang produksinya tinggi ya, seperti sapi perah pada puncak laktasi, ataupun ayam petelur yang produksi telurnya lagi tinggi-tingginya ya, itu juga harus dapat sumber mineral yang memadai, terutama kalsium dan fosfor. Nah, sekarang kita sampai pada kebutuhan mineral ya. Ini tentunya sekilas saja ya. Misalnya kebutuhan kalsium ya. Kalsium ini diperlukan untuk pembentukan tulang dan gigi yang kuat ya, termasuk untuk kontraksi otot dan fungsi syaraf. Nah, kebutuhan kalsium ini bervariasi tergantung pada jenis ternak yang kita pelihara. Umumnya antara kisaran 0,2 hingga 0,8% dari total ransum. Nanti bisa kalau memang lebih detail itu kita bisa menggunakan tabel yang ada di NRC ya. Jadi bisa dilihat untuk sapi perah patokannya apa, unggas patokannya apa, pedaging juga patokan seperti apa, itu ada ya di tabel NRC tersebut ya, sesuai dengan jenis ternaknya. Kemudian fosfor juga ya.
Fosfor penting untuk pertumbuhan tulang, metabolisme energi, dan fungsi reproduksi. Kemudian kebutuhan fosfor biasanya sekitar 0,2 hingga 0,5% dari total ransum ya. Kemudian ada magnesium ya, Mg ya. Magnesium ini diperlukan untuk fungsi otot, regulasi tekanan darah, dan metabolisme energi. Nah, kebutuhan magnesium ini berkisar antara 0,1 hingga 0,4% dari total ransum yang kita berikan. Ini sebagai patokan umum aja ya. Jadi kalau untuk lebih detailnya kita katakan itu bisa kita lihat di tabel ya, kebutuhan pada ternak ya. Nah, kemudian natrium dan klor ya. Natrium dan klorin ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan elektrolit di dalam tubuh ternak. Nah, kebutuhan natrium ya berkisar antara 0,1 hingga 0,5% dari total ransum, sedangkan kebutuhan klorin sekitar 0,1 hingga 0,3%. Nah, ini paling mudah kita mendapatkan ya. Kita bisa gunakan garam dapur ya, atau garam yang kita biasa pakai untuk masak ya. Kemudian berikutnya adalah zat besi ya. Zat besi ini diperlukan untuk pembentukan hemoglobin dan transportasi oksigen di dalam darah. Nah, kebutuhan zat besi ini bervariasi tergantung pada spesies dalam fase produksi ternak ya. Kemudian Cu ya, atau dikenal dengan tembaga atau kuprum ya. Jadi kalau zat besi itu Fe, ferrum ya. Kalau tembaga itu kuprum. Nah, tembaga ini diperlukan untuk produksi pigmen ya, metabolisme besi, dan sistem kekebalan tubuh. Kebutuhan tembaga berkisar antara 5 hingga 20 mg per kilogram pakan kering. Nah, untuk berikutnya ini yang sudah banyak diteliti ya, selenium ini ya. Nah, selenium ini berperan sebagai antioksidan dan penting untuk kesehatan reproduksi. Ya, jangan sampai ternak kita misalnya memelihara untuk bibit tidak bisa berproses, reproduksinya terganggu, termasuk ini untuk sistem kekebalan tubuh ini ya. Kebutuhan akan selenium ini kisarannya antara 0,1 hingga 0,3 mg per kilogram pakan kering ya. Dalam bentuk bahan kering. Nah, iodin ya. Nah, iodin ya, atau iodium ini diperlukan untuk produksi hormon tiroid. Nah, kebutuhan iodin ini bervariasi tergantung pada spesies ternak, yang biasanya kisarannya berapa ya, sekitar 0,1 hingga 0,5 mg per kilogram pakan kering. Nah, kebutuhan mineral pada ternak dapat bervariasi ya, tergantung lingkungannya ya. Tadi sudah tergambar bahwa bagaimana jenis tanah kita menanam sumber pakan tersebut itu akan berpengaruh ya. Jadi penting untuk konsultasi ya dengan saudara kita yang mengerti tentang ilmu nutrisi. Ini akan membantu untuk mempertahankan kesehatan dan pertumbuhan ternak yang kita pelihara. Nah, bagaimana sekarang mineral dalam tubuh ternak ini ya, seperti kalsium ya, jelas ya, mineral yang penting pembentukan dan pemeliharaan tulang ya. Ini sangat penting, termasuk di situ untuk kontraksi otot, fungsi saraf, dan keseimbangan elektrolit supaya dalam kondisi yang normal ya. Oke, kita lanjut fosfor juga ini ya. Fosfor juga bekerja dengan kalsium ini ya. Saling berdampingan dia. Ya, saling ini ada keseimbangan, rasionya harus dipertahankan ya. Karena fosfor ini terlibat dalam proses metabolisme energi, sintesis protein, dan transfer energi ya. Tidak boleh salah satunya defisien, itu akan mengganggu nantinya efektivitas salah satunya ya. Efektivitas baik fosfornya akan terganggu kalau kekurangan kalsium, demikian juga kalau kekurangan kalsium fosfor terganggu. Jadi ada rasionya yang harus kita pertimbangkan supaya ternak kita menjadi sehat ya. Kemudian magnesium ya. Magnesium ini diperlukan untuk fungsi otot dan syaraf yang
normal ya, serta mempengaruhi metabolisme energi dan pemeliharaan keseimbangan asam basa dalam tubuh ternak. Natrium dan klor ini akan membantu menjaga keseimbangan air, tekanan osmotik ya, dan transmisi impuls syaraf ya, juga membantu fungsi otot dan keseimbangan asam basa. Nah, kalau kita tahu beberapa fungsi ya, kan mudah sebetulnya. Natrium dan klorin ini ada, atau NaCl ini kita bisa dapatkan dari garam dapur misalnya ya. Mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat bagi kita semua tentunya, sehingga kita pelihara ternak itu memang ada landasan ilmunya ya, kenapa ternak kita kok begini ya. Nah, berikut ini ya, misalnya zat besi ya. Zat besi adalah komponen penting dalam hemoglobin ya. Kenapa butuh zat besi? Zat besi ini banyak terdapat kadang-kadang dalam posisi yang tidak bisa dimanfaatkan ya. Jadi beberapa, hampir semuanya ada ya zat besi, tetapi dalam kondisi tertentu tidak bisa dimanfaatkan oleh ternak kita. Nah, ini juga harus disiasati bagaimana kita memberikan atau menyusun ransum sebagai pakan ternak kita itu dengan baik ya. Kemudian ada kita tembaga ya. Tembaga ini berperan di dalam pembentukan hemoglobin ya, bersinergi dengan ferum atau zat besi ini. Kemudian sintesis kolagen mempengaruhi keseimbangan zat besi dalam tubuh ternak. Nah, tembaga ini juga terlibat dalam fungsi sistem kekebalan tubuh dan pembentukan pigmen pada bulu atau rambut ya, pigmentasi pada bulu dan rambut. Nah, memang mineral ini kita tahu ada interaksinya ya. Kalau misalnya salah satu berlebihan, itu akan mengganggu mulai dari penyerapan sampai di dalam metabolisme itu akan terganggu ya. Syaratnya memang harus kita berikan atau diharapkan pakan kita itu seimbang sesuai dengan kebutuhan mineralnya ya. Jangan sampai ada yang defisien ataupun jangan sampai ada yang berlebih ya. Jadi intinya mineral-mineral ya, ada selenium, iodin dan lain-lain yang seperti di atas itu ataupun mineral mikro lainnya itu penting ya untuk kesehatan ternak ya. Seperti misalnya kita sebutkan saja seng ya, mangan, kobalt, molybdenum dan fluorin ya. Kemudian kebutuhan mineral tersebut pada ternak dapat bervariasi tergantung pada spesies ternaknya, usianya, fase produksinya ya, seperti yang kita sempat singgung tadi pada ternak ya, sapi perah ya, yang masa laktasinya yang luar biasa ya, puncak laktasi itu sangat dibutuhkan kalsium dan fosfor ya dalam jumlah yang cukup ya. Kalau enggak bisa nanti akan terganggu karena itu dibutuhkan di dalam produksi susu ya, termasuk pada ayam petelur atau layer ya, kerabang telurnya itu kan butuh kalsium dan fosfor itu. Kalau enggak nanti kerabangnya itu mudah pecah ataupun nanti lembek dan lain-lain. Itu kalau misalnya dia defisien kalsium dan fosfor tadi ya. Nah, sekarang kita bahas mineral pada ternak ruminansia. Secara umum sudah kita jelaskan, tetapi kita berharap ini karena memang sistem pencernaannya berbeda. Karena pada ternak ruminansia itu ada peran rumen dia, ya. Ada peran rumen yang di dalam rumen itu terjadi proses fermentasi. Ya. Nah, bagaimana dengan kalsium dan fosfor? Kalsium dan fosfor adalah mineral yang penting untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang dan gigi. Memang itu ujung-ujungnya, tetapi juga akan berperan pada fungsi syaraf dan metabolisme energi. Nah, kalau proporsi ya, ditekankan proporsi kalsium dan fosfor pada ransum harus seimbang agar tidak terjadi keseimbangan mineral ini menjadi masalah metabolik. Misalnya penyakit yang kita ataupun yang sering terjadi pada sapi perah atau milk fever atau phosphorus deficiency ya. Jadi tiba-tiba
sapi perah kita lagi berproduksi susu atau puncak laktasinya tiba-tiba ambruk. Nah, ini sering terjadi pada awal-awal masa atau awal kelahiran atau partus ya, di mana semuanya membutuhkan tiba-tiba produksi susunya tinggi, tiba-tiba ternak atau sapi kita ambruk ya. Nah, ini perlu penuh strategi bagaimana menyiapkan mulai masa kering, terutama ya masa kering sapi perah kita itu disiapkan sedemikian rupa karena ternak kita itu lagi mempersiapkan untuk sel-sel yang diambilnya ataupun nanti mempersiapkan embrionya sampai dia kelahiran sampai nanti diproduksi susunya. Nah, itu harus benar-benar kita lakukan dengan baik tentunya dengan memberikan ransum yang baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya misalnya ya magnesium diperlukan untuk fungsi otot tadi ya dan metabolisme energi pada ternak ruminansia. Kekurangan magnesium pada sapi dapat menyebabkan penyakit hipomagnesia, magnesemia atau tetani rumput ya, grass tetani ya. Jadi ini juga pada kondisi atau tempat tertentu itu bisa terjadi yang memang rendah magnesiumnya di dalam tanahnya. Nah, berikutnya adalah sodium dan klorin ya. NaCl ya. Sodium dan klorin adalah mineral atau elektrolit yang penting untuk menjaga keseimbangan air misalnya di dalam tubuh ternak kita. Kemudian tekanan osmotik dan transmisi impuls syaraf pada ruminansia. Mereka juga membantu fungsi pencernaan ya supaya bisa normal, menjaga keseimbangan elektrolit di dalam rumen ya. Jadi rumen, ekosistem rumen itu harus dipelihara dengan keberadaan misalnya natrium dan klor ini ya. Jadi itu sederhana sebetulnya ya, tetapi itu harus benar-benar kita ketahui ya. Kemudian berikutnya adalah kalium. Kalium juga merupakan mineral elektrolit yang penting ya menjaga keseimbangan air dan elektrolit pada ternak. Nah, kekurangan kalium dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti terjadinya ketosis ya atau penurunan produksi susu. Nah, dampaknya sangat vital ya, terutama untuk sapi perah tentunya ya. Kemudian zat besi. Zat besi adalah mineral yang diperlukan untuk transport ya, produksi mulai dari produksi hemoglobinnya dan transportasi oksigen dalam darah pada ternak ruminansia. Nah, kekurangan zat besi dapat menyebabkan terjadinya anemia dan penurunan kinerja. Nah, tembaga atau kuprum, tembaga berperan dalam pembentukan enzim dan pigmen serta metabolisme besi pada ternak ruminansia. Nah, kekurangan tembaga dapat menyebabkan masalah pertumbuhan ataupun kerontokan bulu dan gangguan reproduksi pada ternak kita. Nah, berikutnya adalah selenium. Selenium ini mineral yang penting dalam kekebalan tubuh ya dan kesehatan reproduksi ternak ruminansia. Nah, kekurangan selenium akan bisa mengakibatkan terjadinya masalah reproduksi nantinya ya. Masalah otot dan penyakit dalam sistem kekebalan tubuh. Nah, oleh karena itu ya ada juga mineral mikro lainnya ya yang harus kita pertimbangkan seperti seng, mangan, kobalt, molybdenum dan iodin penting dalam kita siapkan dalam pakan ternak ya supaya produktivitas ternak kita menjadi bagus ya. Perlu juga diketahui apa-apa yang berlebih itu juga tidak boleh, kurang juga tidak boleh ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan pada ternak kita ya, sambil diperhatikan respon kondisi ternak kita itu bagaimana. Nah, berikutnya adalah pada mineral ini pada ternak non ruminansia ya. Seperti yang kita lihat ternak unggas kita ya, ada ayam, bebek, kalkun ataupun kalau ikan juga ya memiliki kebutuhan mineral yang berbeda dengan ya agak hampir sama ya sebetulnya, tetapi penekanannya akan berbeda nantinya ya.
Misalnya ya, juga kalsium juga dibutuhkan, fosfor juga ya. Kalsium, fosfor adalah mineral utama penting pada ternak non ruminansia juga ya. Di samping tadi sudah dijelaskan ruminansia juga butuh ya. Kemudian kalsium dan klor juga penting juga dalam memelihara cairan dan elektrolit di dalam tubuh ternak non ruminansia sehingga keseimbangan tekanan osmotik ya, termasuk fungsi otot dan transmisi dari impuls syaraf itu bisa dipelihara dengan baik ya. Kemudian tembaga juga itu bersinergi ya di dalam proses pembentukan atau sintesis daripada hemoglobin, termasuk produksi energi dan sistem kekebalan tubuh ya. Termasuk di situ di dalam metabolisme besi ya, di dalam pembentukan pigmen ya. Nah, seng juga berperan juga dalam pertumbuhan perkembangan yang normal pada ternak non ruminansia ya, termasuk di dalam fungsi enzimatik ya, di dalam si Krebs cycle itu sangat ini ya strategis ya, atau di dalam siklus Krebsnya juga sangat strategis nih. Kemudian selenium juga seperti digambarkan dia mineral penting untuk kekebalan tubuh dan fungsi tiroid pada ternak non ruminansia. Kekurangan selenium ini ya tidak hanya mengganggu ini hampir mengganggu nanti reproduksinya, masalah otot dan masalah kekebalan tubuhnya. Nah, berikutnya iodin ya diperlukan di dalam hormon tiroid tadi untuk mengatur pertumbuhan ya di dalam proses atau growth hormonnya, kemudian di dalam perkembangannya dan metabolisme pada ternak ya. Kekurangan ini bisa menyebabkan gangguan reproduksi dan masalah pertumbuhan dia. Tidak tumbuh dengan optimal tentunya. Nah, yang berikutnya adalah zat besi atau Fe, ada juga mangan dan lainnya. Ternak non ruminansia juga membutuhkan mineral mikro lainnya seperti zat besi, mangan dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan atau mensupport metabolisme dan fungsi tubuh itu secara normal. Oke, sampai sekian ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita share, apa yang kita bagi, dan tetap kita bersemangat bagaimana memperjuangkan kesejahteraan kita semua tentunya melalui ketahanan pangan, kedaulatan pangan terutama di produk hewani. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.